Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanam Safitri dengan NPM 250320101123 dari Paralel C. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang GLB dan GLBB. Keduanya ini berhubungan dengan gerak dan gerak lurus. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana sih cara kerja dari GLB dan GLBB agar lebih mudah dipahami gitu. Ini secara garis besarnya kita ambil contoh untuk GLB yaitu eskalator. Ketika kita naik eskalator, itu kan kita pasti merasa bahwa diri kita sendiri yang bergerak, bukan ruang sekitarnya. Sedangkan pada GLBB diambil contohnya yaitu ketika kita berada di dalam kereta. Itu kan waktu kita melihat keluar, kita melihatnya ruangan yang ada di luar itu yang bergerak, bukan kitanya. Padahal kitanya sendiri yang bergerak. Seperti itulah contohnya. Kalau misalnya dipikir-pikir, pada GLB itu kecepatannya tuh tetap. Sedangkan pada GLBB itu kecepatannya bisa berubah-ubah. Nah, kemudian untuk percepatannya itu pada GLB percepatannya tuh 0, sedangkan pada GLBB percepatannya itu tetap. Pada slide pertama terdapat pengertian gerak. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Gerak selalu melibatkan benda, titik acuan, dan waktu. Tanpa itu semua, tidak bisa ditentukan apakah sebuah benda sedang bergerak ataupun diam. Gerak memiliki beberapa jenis, salah satunya yaitu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi ketika suatu benda melewati garis lurus, maka hal tersebut disebut dengan gerak lurus. Berdasarkan sifat kecepatan dan percepatannya, gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Berikut adalah pengertian GLB. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap setiap saat. Artinya, dalam selang waktu yang sama, benda selalu menempuh jarak yang sama. Ciri-ciri GLB yang pertama yaitu memiliki kecepatan benda yang tetap. Yang kedua yaitu percepatan benda sama dengan 0, yang artinya benda tidak memiliki percepatan. Yang ketiga yaitu jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan waktu. Yang keempat yaitu grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk garis lurus horizontal. Rumus utama GLB yaitu V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Rumus ini dapat dibolak-balik sesuai dengan yang diketahui di soal. Contohnya ketika kita ingin mencari jarak, jadi rumusnya yaitu kecepatan kali waktu. Ketika mencari waktu juga sama, yaitu kecepatan kali jarak. Langsung saja kita masuk ke contoh soal pada sebuah mobil. Baik, sebelum menjawab soal yang pertama, kita harus mengetahui apa aja yang ada pada soal tersebut. Nah, yang diketahui di soal yaitu jarak yang pertama atau 300 meter. Kemudian waktu pertama yaitu 20 second atau 20 detik. Kemudian waktu yang kedua yaitu 1 menit 30 detik, yang artinya dijadikan aja menjadi 90 detik. Untuk pertanyaannya yaitu yang pertama kecepatan mobil, yang kedua jarak kedua mobil, jarak yang ditempuh pada fase kedua mobil, kemudian yang ketiga yaitu jarak totalnya. Nah, untuk menjawabnya tuh mudah sekali, kita gunakan rumus utama GLB yaitu V sama dengan jarak per waktu. Nah, di sini kita masukkan aja jaraknya yaitu 300 dan waktunya yaitu 20 sama dengan 15 meter per second. Untuk yang kedua yaitu jarak yang kedua. Nah, kita menggunakan rumus dari GLB yang utama, namun kita balik aja. Jadi T-nya ini kita kalikan dengan V.
kita masukkan aja langsung bilangannya, yaitu 15 dikali 90, yaitu 1350 meter. Kemudian kita disuruh mencari jarak totalnya. Nah, kita kan udah mengetahui jarak yang pertama yaitu 300 dan jarak yang kedua yaitu 1350. Kita jumlah aja menjadi 300 ditambah 1350, yaitu 1650 meter. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap, sehingga kecepatan benda berubah secara teratur setiap waktu. Perubahan kecepatan bisa berubah bertambah atau dipercepat dan berkurang atau diperlambat. Ciri-ciri GLBB ada 4. Yang pertama yaitu kecepatan berubah setiap saat. Yang kedua yaitu percepatan bernilai tetap. Yang ketiga, jarak tidak berbanding lurus dengan waktu. Yang keempat yaitu grafik kecepatan terhadap waktu berubah garis lurus miring. Jenis GLBB terbagi atas 2, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat yaitu kecepatan benda bertambah seiring waktu. Contohnya, motor yang mulai melaju. Kemudian GLBB diperlambat yaitu kecepatan benda yang berkurang seiring waktu. Contohnya yaitu kendaraan ketika sedang mengerem. Kemudian rumus GLBB ada 3 yang digunakan tergantung dengan soal yang diketahui dan dicarinya. Yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T. Kemudian ada mencari jarak yaitu V0 sama dengan T plus setengah AT kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Berikut adalah penerapan soal GLBB pada sebuah motor. Untuk soal nomor 2, ini sama, kita harus mencari apa yang diketahui pada soal terlebih dahulu. Untuk yang pertama, yang diketahui yaitu kecepatan awal 10 meter per sekon. Kemudian motor mengalami percepatan tetap sebesar 2. Ini percepatannya ya, ini 2. Terus dalam waktu 15 sekon. Nah, ini waktu yang dimiliki saat percepatan. Untuk yang kedua, motor bergerak dengan kecepatan tetap selama 10 sekon. Kemudian yang ditanyakan yaitu yang pertama, kecepatan motor saat dipercepat, yang kedua yaitu jarak selama percepatan, yang ketiga jarak saat kecepatan tetap, dan yang keempat yaitu jarak totalnya. Untuk menjawab itu kita menggunakan rumus dari GLBB. Nah, rumus yang kita ambil yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT ini kecepatan akhir. Ini kecepatan yang akan kita cari. Nah, kita masukkan aja untuk V0-nya yaitu 10 meter per sekon ditambah A-nya 2 dan T-nya ini kita gunakan yang sama dengan A ini yaitu 15 sekon. Kita langsung tambahkan yaitu 10 tambah 30 yaitu 40 meter per sekon. Untuk yang kedua yaitu untuk mencari jarak selama percepatan. Nah, langsung aja kita masukkan sesuai dengan yang kita ketahui pada soal. Kita menggunakan rumus S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ini langsung aja kita masukkan karena kita udah mengetahui semuanya. Jadi V0 nya yaitu 10 kali 15 plus setengah kali 2 A nya ini 2 dan T nya ini 15. Jadi langsung aja kita hitung. Untuk 10 kali 15 yaitu 150 ditambah ini setengah kali 2 coret, terus 15 kuadrat yaitu 225 meter. Ditambahkan langsung menjadi 375 meter. Untuk yang kedua kita mencari jarak saat V tetap. Ini kita bisa menggunakan rumus pada GLB yaitu S sama dengan V kali T. S sama dengan 40 yang telah kita cari ini tadi dikali 10
10 itu dari saat V tetap ini ya, sama dengan 400 meter. Untuk yang keempat yaitu jarak totalnya. Kita langsung aja masukkan dari yang telah kita cari, yaitu 375 meter plus 400 meter sama dengan 775 meter. Nah, kesimpulan yang dapat diambil pada video ini atau penerangan dari materi GLBB dan GLB ini, yaitu gerak lurus dalam fisika dibedakan menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau GLB dan GLBB, di mana GLB merupakan gerak benda pada lintasan garis lurus yang memiliki kecepatan tetap sehingga percepatannya itu 0 atau tidak memiliki percepatan. Sedangkan pada GLBB sendiri, gerak bendanya pada lintasan lurus dengan percepatan tetap sehingga kecepatannya itu bisa berubah-ubah teratur, baik bertambah maupun berkurang. Kedua jenis gerak ini memiliki karakteristik, rumus, dan grafik yang berbeda, namun sama-sama penting untuk dipahami dalam menganalisis berbagai fenomena gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari video ini. Terima kasih. Maaf bila saya memiliki salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.